Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan pada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki paruh kedua bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya ingin menyapa kepada Bapak Seksi Pendidikan Agama beserta jajaran dari kabupaten kota, juga pada bidang pendidikan agama, para ketua Pokjawas, Agpai, KKG, FKG, MGMP, FKG Sekolah Luar Biasa, juga Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang saya hormati. Tidak lupa kepada para peserta didik, mulai daripada SD, SMP, SMA, SMLB, SMK, SLB, dan semuanya. Bapak sampaikan ucapan selamat melaksanakan belajar di rumah dan melaksanakan ibadah di rumah. Pada kesempatan ini insya Allah akan diketengahkan tema yang akan disampaikan, yaitu pentingnya memelihara kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita ini semua. Kebutuhan yang diperlukan oleh kita semua. Ada 3 tingkatan kebutuhan manusia ini. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau ad-daruriyah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau al-hajiyah. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tertier atau at-tahsiniyah. Insya Allah akan dibahas terkait dengan kebutuhan primer atau ad-daruriyah. Kebutuhan primer ini adalah sesuatu yang mutlak harus ada untuk kehidupan manusia. Tanpa itu, kehidupan kemaslahatan tidak akan tercapai. Kebutuhan primer dalam usul fikih disebutkan ad-daruriyah. Salah satu pakar usul fikih yaitu As-Shatibi menjelaskan terkait dengan ad-daruriyah secara panjang lebar, secara gamblang, yaitu dalam kitabnya yang ada di hadapan saya ini, yaitu terdapat 2 jilid, 4 juz. Ini adalah jilid pertama, Al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam lil Hafidz Abi Ishaq Ibrahim Al-Lahmi Al-Ghornati Asy-Syahir bis-Shatibi, yang kita kenal dengan sebutan As-Shatibi atau Imam As-Shatibi. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa kebutuhan pokok manusia ada 5, yakni yang pertama ad-din, manusia memerlukan agama. Yang kedua adalah an-nafsu, manusia memerlukan jiwa atau kehidupan. Yang ketiga adalah al-aqlu, manusia memerlukan akal. Yang keempat al-mal, manusia memerlukan harta benda. Yang kelima adalah an-naslu, yaitu keturunan. Itu semua harus dikelola
harus dipelihara. Sehingga Asadi menyebutkannya secara urutan. Hierarkisnya yang pertama adalah hifduddin, memelihara atau menjaga agama. Hifdun nafsi, yaitu memelihara jiwa atau memelihara kehidupan. Yang ketiga adalah hifdul akli, yaitu memelihara akal. Yang keempat hifdul mal, memelihara atau menjaga harta. Yang kelima hifdun nasli, yaitu menjaga atau memelihara keturunan. Yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan ini satu hal saja, yaitu terkait dengan hifdun nafsi. Memelihara jiwa ini merupakan suatu kebutuhan manusia yang secara mutlak harus terpenuhi. Oleh karena itu, segala upaya untuk memelihara jiwa ini harus diketengahkan, harus kita lakukan. Dalam kondisi sekarang ini, antara lain, kenapa pemerintah mengharuskan dalam kondisi pandemi ini, yaitu mengharuskan isolasi diri di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, harus menjaga jarak, kemudian jangan berkerumun. Itu semua dilakukan dalam rangka memelihara jiwa atau hifdun nafsi. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Man qatala nafsan bighairi nafsin." Barang siapa yang membunuh jiwa, yang membunuh manusia bighairi nafsin, dengan tidak disebabkan orang itu membunuh sesamanya. Au fasadin fil ardi, atau bukan karena dia melaksanakan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Faka'annama qatalan nasa jami'a, bagaikan orang itu atau seolah-olah dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi berkenyamuknya wabah corona ini, kita pahami semuanya bahwa apabila ada satu orang yang sudah positif terkena virus corona, maka dia harus isolasi diri, tidak boleh berkeliaran. Kenapa? Apabila dia berkeliaran, tentu saja bukan dirinya saja yang akan sakit, yang akan terkena, yang sudah jelas-jelas terkena. Tapi ketika ketemu orang lain, ketika dia berhubungan, bersalaman, atau berkomunikasi, bisa jadi tertular. Yang satu orang itu menularkan kepada yang lain. Seorang sakit kemudian bisa menularkan orang lain, berarti memakan korban yang sangat banyak. Oleh karena itulah diisyaratkan faka'annama qatalan nas jami'an, seperti atau seolah-olah membunuh semua orang. Kemudian sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, barang siapa yang menghidupkan manusia, faka'annama ahyan nas jami'an, seolah-olah memberi kehidupan kepada semua orang. Bisa jadi misalnya ada orang yang terkena positif atau pasien dalam pengawasan, kemudian disembuhkan dia, dengan sembuhnya dia, insya Allah manusia-manusia lain, orang-orang lain, insya Allah akan terjamin. Oleh karena itulah, maka sebaliknya, semua orang dilarang untuk melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan kepada kerusakan. Berkeliaran, termasuk mudik, termasuk misalnya berkomunikasi langsung dengan yang lain, bahkan bersalaman, bahkan juga sholat Jumat bersama-sama, itu termasuk dilarang manakala di sana sudah terdapat orang-orang yang terinfeksi. Atau secara umum kondisi sekarang sudah tidak bisa terkendalikan sehingga tidak usah dilakukan sholat Jumat, lakukanlah sholat zuhur. Larangan itu sesungguhnya dalam upaya hifdun nafsi. Janganlah sekali-kali kalian semua menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu sendiri, kalian semua melemparkan diri kamu kepada kerusakan. Oleh karena itulah, apa yang dilaksanakan
apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, termasuk Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, mari kita taati bersama. Barang siapa yang melakukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan, tidak ada yang konkret. Demikian juga ini digambarkan bahkan lebih jauh. Yang melakukan pembunuhan maka harus dikisos. Kenapa harus dikisos? Karena di dalam kisos itu ada suatu kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup manusia, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu saja bagi orang-orang yang akalnya sehat, bagi orang-orang yang berpikiran normal, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, tentu dia tidak mau untuk membunuh orang lain. Karena di samping dia sadar akan dikisos, juga sadar bahwa kisos itu untuk menjamin kehidupan manusia. Oleh karena itulah, maka saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, mari kita taati bersama. Kita wajib mentaatinya, karena sesungguhnya apa yang dilakukannya merupakan implementasi daripada itu nafsi, yakni memelihara kehidupan manusia, menjaga diri dalam rangka menjamin kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itulah, maka usaha-usaha yang telah dilakukan merupakan usaha lahiriah. Dan dalam kesempatan ini, dalam situasi sekarang ini, kita berada dalam bulan Ramadan, mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini tetap lenyap, agar musibah ini lenyap dari kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kshif anna wasif anna wadfa'na al-bala wal waba wal ghala wal ta'un wal fitana wal mihana wal humum wal gumum wal kuruba wal ahzan wasyadaida wasyarru a'dai ma yakshifuhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekian, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.